Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Kau terbaik bagiku.
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 416 dan 417. Bukti orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya bertemu dengan banyak orang. Ada orang yang duniawi, ada orang yang rohani. Ada orang yang kelihatan rohani tetapi hidup duniawi, atau ada orang yang sepertinya biasa tetapi justru memiliki kedalaman hidup rohani. Saya menemukan bahwa ada 6 sikap yang merupakan tanda kehidupan mereka bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Keenam sikap hidup itu adalah dari perkataan, dari luapan hati, dari perbuatan, dari pengaruh, dari uang dan semangat atau gairah yang tidak mudah padam. Mari belajar melihat bukti orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Belajar takut akan Tuhan nomor 417. Bukti orang yang mengandalkan Tuhan bagian yang kedua. Kalau kita memasuki perjalanan rohani di dunia ini, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang rohani atau orang-orang rohani yang kemudian hidup dengan standar duniawi. Tetapi kalau kemudian di dalam hidup kita bertemu dengan orang-orang yang mencoba berjalan bersama Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya yang berhadapan dengan kelemahan dan keinginan dagingnya. Orang-orang yang terbukti dalam kurun waktu cukup lama, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, hidup berjalan mengandalkan Tuhan dan prioritasnya adalah melakukan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Hidup orang yang mengandalkan Tuhan sangatlah berbeda dengan hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Sedang orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak mengenal pribadi Tuhan, dan hidup menurut keinginan hatinya. Dia tidak peduli dengan kehendak Tuhan atau prioritas Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, prioritas hidupnya adalah kepentingannya dan kebahagiaannya sendiri. Sedang orang yang mengandalkan Tuhan, prioritas hidupnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Hidup bukan untuk kepentingannya sendiri, bahkan hidupnya memperkaya kehidupan orang lain. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan merasa benar, suka menghakimi, suka menyalahkan orang lain, dan tidak mau berbagi rahasia kehidupan. Sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang memiliki kerendahan hati, menjaga ketulusan, memiliki sikap hati yang mau belajar, dan memiliki tekad untuk mau berubah. Dia tidak suka menghakimi orang lain. Dia tidak suka menilai orang lain. Dia suka membangun hidup orang lain supaya lebih mengenal Tuhan. Dan dia tidak suka meruntuhkan kehidupan orang lain. Dia tidak suka menggosipkan orang lain. Kalau dia membicarakan kehidupan orang lain, maka dia memberikan jalan keluar. Hatinya penuh dengan belas kasihan kepada banyak orang. Tanda-tanda orang yang hidup mengandalkan Tuhan yang pertama adalah perkataan yang membangun kehidupan. Tanda yang kedua adalah hatinya meluap dengan kebaikan. Dan tanda yang ketiga adalah perbuatan hidupnya baik dan sesuai dengan firman Tuhan.
Kita akan melanjutkan poin yang keempat sampai dengan yang keenam. Tanda yang keempat, orang yang mengandalkan Tuhan adalah pengaruh hidupnya. Tentunya pengaruh hidup yang baik dan yang membangun orang lain. Pengaruh hidup ini bukan dibangun dengan sengaja untuk membuat orang lain kagum. Jauh hatinya dari keinginan untuk meninggikan diri sendiri atau membanggakan dirinya sendiri. Pengaruh hidup yang baik itu adalah sebagai akibat dari sesuatu yang baik yang keluar dari hatinya, perkataannya, dan perbuatannya. Mau tidak mau, orang yang mendengarkan perkataannya dan melihat kenyataan hidupnya akan mengakui dan percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan memiliki pengaruh yang membangun dalam hidup orang lain. Orang yang mengandalkan Tuhan memiliki pengaruh hidup yang menjadi inspirasi buat orang lain. Tidak ada usaha pencitraan seperti yang dilakukan para politikus atau para artis. Dia tampil apa adanya karena memang itulah kehidupan yang dijalaninya. Pengaruhnya dibangun dari kepercayaan orang karena kenyataan hidup yang dijalaninya. Kepercayaan ini tidak hanya sekali dua kali. Kepercayaan orang lain terbukti selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan dipercaya oleh banyak orang. Orang yang mengandalkan Tuhan memang membangun ketaatannya dengan tekun dan setia. Hidupnya saleh dan kudus dijalaninya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Pengaruh hidupnya seperti diestafetkan kepada banyak orang. Setiap orang yang mendengar apa yang dilakukannya akan menceritakan dan terinspirasi untuk mencontoh yang sama. Orang yang mengandalkan Tuhan mempengaruhi kehidupan orang lain untuk mencontoh hal yang baik yang dilakukannya. Tanda yang kelima dari orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia tidak hidup di dalam kemiskinan. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan hanya hidup rohaninya dan jiwanya sehat dan berdampak, tetapi keuangannya juga sehat dan sangat baik. Hidup keuangannya lebih dari cukup adalah bukti penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia hidup bertanggung jawab dan mandiri, tidak menjadi beban orang lain. Hidup lebih dari cukup ini bukan kemudian sangat kaya atau hidup berfoya-foya, tetapi semua kebutuhannya tercukupi, bahkan lebih daripada yang dia butuhkan. Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Dia dengan kelimpahan, karena itulah cara Tuhan untuk membuktikan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa pasti tidak akan hidup kekurangan. Dan orang yang diberkati Tuhan ini juga tidak sombong dan hidup untuk dirinya sendiri. Berkat yang diterimanya dari Tuhan juga dibagikan kepada orang lain. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak hidup dalam kekurangan, bahkan dia memiliki kemurahan hati yang memperkaya banyak orang. Tanda yang keenam dari orang yang mengandalkan Tuhan adalah adanya semangat dan gairah yang terus-menerus tersedia di dalam hidupnya. Setiap orang yang bertemu dengan dia, maka semangatlah yang ditularkan. Berbeda dengan orang yang sakit hati dan kepahitan. Maka ketika dia bertemu dengan orang lain, kekecewaan, kemarahan, iri hati, dengki, kebencian, itulah yang dibagikannya kepada orang lain. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan ini berbeda. Setiap kali dia berbicara ada nuansa semangat kehidupan yang mengikuti.
Rasanya hidup itu mudah dan bisa dijalani dengan baik-baik saja. Orang yang konseling karena permasalahannya yang berat, dibawanya untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kemudian didorongnya untuk lebih mengandalkan Tuhan. Semangat dan gairah orang yang mengandalkan Tuhan ini tidak pernah habis. Ekspresinya keluar dalam perkataan imannya, percaya masa depan jauh lebih baik, percaya Tuhan selalu menyertai, percaya kalau selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah yang muncul. Perkataannya bukan perkataan kosong yang tidak berpengaruh, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, perkataannya berisi iman dan dorongan semangat. Kalau kita melihat keenam tanda orang yang mengandalkan Tuhan di atas, yang pertama perkataannya membangun, yang kedua hatinya meluap dengan kehidupan, yang ketiga perbuatannya baik dan sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian yang keempat, hidupnya memberikan pengaruh positif kepada siapapun yang ditemui. Bahkan ada estafet cerita kehidupan yang ditularkan kepada orang lain. Tanda yang kelima, dia tidak kekurangan bahkan hidup lebih dari cukup. Dan kemudian tanda yang terakhir adalah selalu ada semangat dan gairah setiap waktu. Itulah keinginan Tuhan supaya semua orang percaya mengalami Dia. Semua orang percaya memiliki akan keenam tanda orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan menjadikan orang percaya semakin terang hidupnya, menerangi kegelapan sekelilingnya, menuntun orang kepada kehidupan yang sejati. Bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Roh Kudus, menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari perhatikan kembali satu persatu tanda orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah tanda-tanda yang disebutkan di atas ada dalam kehidupan saya dan saudara? Amsal 3 ayat 16-18. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat. Dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.